Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Roma Hurmuzi menilai kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tidak masuk akal. Ia pun meminta KPU dan Bawaslu bertindak untuk mengusut dugaan kecurangan yang terjadi. Jika tidak, Roma Hurmuzi mengancam akan membongkarnya dalam hak angket. Hal itu disampaikan Roma Hurmuzi atau yang akrab disapa Romi di akun Instagram resminya pada Minggu 3 Maret 2024. Ia mencontohkan ada beberapa TPS yang melaporkan perolehan suara PSI mencapai 50%. Dikatakan Romi, PSI mendapat 3% suara saat pengumpulan data di 540.231 TPS dari total 823.236 TPS. Pada saat yang bersamaan, P3 meraup suara 3,97%. Kenaikan tersebut dinilai tidak wajar karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu 2 jam. Berarti rata-rata 173 suara per TPS. Mantan Ketua Umum P3 ini menegaskan bahwa jumlah suara per TPS hanya 300 suara dan partisipasi pemilih rata-rata 75%. Adapun suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya PSI menang 77% di 110 TPS. Sementara itu, KPU masih enggan mengomentari lonjakan suara PSI yang disebut tidak masuk akal. KPU meminta kepada semua pihak untuk menunggu hasil resmi perhitungan suara pemilu 2024. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan P3, Roma Hurmuzi atau Gus Romi menyebut, ada dua modus untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Senayan. Ia menyoroti perolehan suara dari partai yang dipimpin putra Presiden Jokowi tersebut karena kenaikannya dinilai tidak masuk akal. Gus Romi mengatakan modus pertama ialah memindahkan suara partai yang kecil kemungkinan lolos parliamentary threshold ke coblos keempat PSI. Kemudian modus kedua memindahkan suara tidak sah menjadi coblos keempat partai tersebut. Sebelum pemilu, Gus Romi mengaku telah mendengar informasi terkait operasi untuk memenangkan PSI oleh aparat. Targetnya dibebankan ke penyelenggara pemilu di daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten kota di Pulau Jawa. Menurut Gus Romi, operasi tersebut berjalan dengan membiayai ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh salah satu menteri. Salah satu agenda mereka adalah memobilisasi masyarakat agar mencoblos logo PSI di surat suara. Namun dalam perjalanannya, operasi tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, suara PSI jauh di ambang batas parlemen, yakni di angka 2%. Namun, sejumlah surveyor mengendus ada kejanggalan jika melihat hasil sirekap KPU. Pasalnya, suara PSI melesat tajam dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gus Romi pun menilai kenaikan itu tidak masuk akal dan mendesak KPU serta Bawaslu bertindak menyelidikinya. Hanya ada dua pilihan bagi Jokowi. Mundur terhormat, atau rakyat mundurkan. Takbir! Aksi unjuk rasa menuntut pemakzulan Presiden Jokowi belakangan ramai digelar di sejumlah daerah. Alasannya karena Presiden dianggap telah merusak demokrasi di Indonesia. Namun, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Jokowi akan sulit dimakzulkan. Menurut Ujang, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi masih cukup tinggi. Salah satunya disebabkan karena aksi Jokowi yang suka bagi-bagi bansos kepada masyarakat. Ujang mengatakan demo pemakzulan Jokowi sebenarnya sudah ada sejak lama dan terjadi berulang kali. Namun pada kenyataannya pemakzulan sulit dilakukan dan tidak terrealisasi hingga sekarang. Adapun demo terbaru menuntut pemakzulan Jokowi digelar di Kompleks MPR DPR RI pada Jumat 1 Maret kemarin. Aksi demo tersebut digelar oleh relawan calon presiden nomor urut 1 Anies Muhaimin. Ada sejumlah tuntutan yang dilayangkan dalam aksi tersebut, mulai dari menurunkan harga sembako, dugaan pemilu curang hingga dorongan untuk mewujudkan hak angket pemakzulan Jokowi. Selain di Jakarta, demo serupa juga digelar di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada hari yang sama.
Perempuan lah yang meminta para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi DA dan DP ini sepasang kasih, tapi korban juga kasih daripada DA. Kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri di Bogor, Jawa Barat mendapat sorotan dari publik. Pasalnya, salah satu tersangka ternyata merupakan caleg DPR. Dari keterangan polisi, kasus pembunuhan ini dilatar belakangi oleh cinta segitiga. Dilansir tribunnews.com, caleg DPR yang diduga terlibat pembunuhan bernama Devara Putri Prananda. Perempuan berusia 24 tahun ini merupakan caleg dari Partai Garuda Dapil Jabar 9. Saat dikonfirmasi, Sekjen DPP Partai Garuda, Yohana Murtika membenarkan anggotanya terlibat dugaan pembunuhan. Meski begitu, ia berharap kasus ini tidak dikaitkan dengan partai karena merupakan ranah pribadi. Kendati demikian, Partai Garuda sudah mencabut status keanggotaan Devara Putri. Sementara itu, menurut Polda Jawa Barat, Indriana tewas akibat dibunuh pacarnya Didot Alfiansyah pada 20 Februari. Pelaku ternyata juga menjalin asmara dengan Devara Putri, caleg DPR dari Partai Garuda. Devara yang cemburu lantas meminta Didot untuk membunuh Indriana. Dalam aksinya, pelaku bersama seorang pembunuh bayaran mengajak korban jalan-jalan dari Jakarta ke Sentul, Bogor. Korban lalu dibunuh di Bukit Pelangi dan jasadnya dibuang ke jurang di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar. Partai Garuda telah mencabut status keanggotaan Devara Putri Prananda buntut kasus yang menjeratnya. Devara yang merupakan caleg DPR RI kini menjadi tersangka pembunuhan perempuan di Bogor, Jawa Barat. Sekjen DPP Partai Garuda, Yohana Murtika mengatakan, sanksi terhadap Devara diputuskan berdasarkan hasil rapat internal. Namun, ia berharap kasus ini tidak dikaitkan dengan partai karena merupakan urusan pribadi. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa Indriana Dewi Eka Saputri. Dari hasil penyelidikan, korban dibunuh oleh kekasihnya Didot Alfiansyah pada 20 Februari. Pelaku ternyata juga menjalin asmara dengan Devara Putri, caleg DPR dari Partai Garuda. Devara yang cemburu lantas meminta Didot untuk membunuh Indriana. Dalam aksinya, pelaku bersama seorang pembunuh bayaran mengajak korban jalan-jalan dari Jakarta ke Sentul, Bogor. Korban lalu dibunuh di Bukit Pelangi dan jasadnya dibuang ke jurang di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar.